Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. What is my name? My name is Sinta Fadila from Management 25A with NPM 25411068. Hari ini saya akan mempresentasikan video materi tentang perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Nah, yang pertama itu apa sih pengertian zakat itu? Jadi zakat itu tuh berasal dari kata zaka yang berarti suci, tumbuh, dan berkembang. Secara istilah, zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat juga bukan hanya untuk ibadah finansial, tapi juga sarana berbagi kepada sesama. Kedua zakat ini juga sama-sama wajib, tetapi memiliki perbedaan dalam waktu pelaksanaan, tujuan, dan perhitungannya. Nah, kemudian itu ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri. Zakat ini bertujuan untuk menyucikan diri setelah menjalani ibadah puasa Ramadan. Kemudian selanjutnya ada pengertian zakat mal. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan dari harta kekayaan seseorang apabila sudah mencapai nisab atau batas minimal. Dan haul atau 1 tahun kepemilikan. Tujuannya untuk menyucikan harta dari hak orang lain. Selanjutnya ada waktu dan cara pembayaran. Yang pertama itu zakat fitrah. Waktunya itu diwajibkan dibayar pas bulan Ramadan, dimana paling lambat sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian ada caranya, yaitu seperti makanan pokok sebesar sekitar 2,5 sampai 3 kilo atau setara dengan uang jumlah harga makanan pokok tersebut. Kemudian mengucapkan niat zakat fitrah dan pembayaran bisa dibayarkan langsung kepada penerima zakatnya. Kemudian ada zakat mal. Waktunya itu tuh setelah harta memenuhi nisab, syarat nisab atau batas minimum dan haul atau 1 tahun kepemilikan. Caranya pertama tuh identifikasi harta, tentukan jenis harta yang wajib dizakatkan, kayak misalnya emas, perak, atau uang tunai, penghasilan perdagangan, dan lain-lain. Kemudian itu ada hitung nisab dan haul. Pastikan harta tersebut itu sudah mencapai nisab dan telah dimiliki selama 1 tahun hijriah. Kemudian hitung nominalnya, kemudian dikembalikan total harta bersih yang dimiliki. Selanjutnya adalah penerima zakat atau mustahik. Yang pertama itu adalah fakir, orang yang hampir tidak memiliki harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya mereka. Yang kemudian ada miskin, orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ketiga ada amil, yaitu orang yang bertugas mengurus, mengumpulkan, dan menyalurkan zakat tersebut. Yang keempat mu'alaf, di mana orang yang baru saja masuk Islam dan keimanannya masih perlu diperkuat. Kemudian ada rikab, yaitu budak atau hamba cahaya yang pembebasannya bertujuan untuk memerdekakan mereka. Keenam ada gorim, di mana orang yang terlilit utang dan kesulitan untuk membayarnya. Yang 7 ada filsabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah baik secara individu maupun lembaga. Kemudian itu ada terakhir ada ibnu sabil, di mana musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal serta tidak memiliki biaya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tujuan selanjutnya ada tujuan zakat fitrah dan zakat mal. Jadi itu adalah untuk mensucikan diri dari dosa-dosa selama bulan Ramadan dan untuk membantu para fakir miskin agar bisa merayakan Idul Fitri dengan layak. Sementara itu, tujuan zakat mal adalah mensucikan harta kekayaan yang dimiliki dengan cara menyalurkan sebagian harta mereka kepada mereka yang berhak, serta untuk membantu kebutuhan sosial ekonomi mereka. Selanjutnya ada perbedaan utama zakat fitrah dan zakat mal.
Yang pertama itu ada aspek objek, di mana perbedaan pertama terletak pada objek yang dizakatkannya. Zakat fitrah itu dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok seperti beras, gandum. Sedangkan zakat mal itu dikeluarkan dari harta benda seperti uang, emas, perak, atau aset lainnya. Yang kedua itu aspek fungsi, di mana aspek keduanya adalah berfungsi untuk misalnya zakat fitrah ini memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk menyucikan diri setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sementara zakat mal itu berfungsi untuk membantu golongan yang kurang mampu dalam mensisihkan sebagian harta mereka. Yang ketiga itu ada aspek kadar, di mana kadar zakat yang ditetapkan. Zakat fitrah itu biasanya ditetapkan dalam bentuk beras atau makanan pokok sebesar 2,5 kilo ataupun 3,5 liter per jiwa. Sedangkan kalau kadar zakat mal itu bervariasi ya, tergantung pada jenis harta dan umumnya Kemudian tuh keempat ada aspek waktu. Aspek waktu itu menjadi perbedaan lainnya antara zakat fitrah dan mal. Nah, kalau zakat fitrah itu harus ditunaikan pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri saja. Sedangkan kalau zakat mal itu dapat dibayarkan kapan saja setelah mencapai masa kepemilikan selama 1 tahun hijrah. Kemudian terakhir itu ada aspek mustahik, di mana tuh fitrah itu diberikan kepada semua golongan yang membutuhkan, sementara zakat mal itu hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat sebagai mustahik, yaitu golongan yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan. Nah, sekian video presentasi hari ini. Saya harap video saya kali ini bisa membantu Anda untuk mengerti tentang perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. So, thank you for watching. See you in the next video.